Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Alhamdulillah fi hadhil fursah nastati'u an nuwasil dirasatana al-yaum fil maddah al-muyassar al-mujallad as-sani. Wa hayya bina an nuwasil al-maddah al-an. Baik, alhamdulillah kita bisa memulai kembali pertemuan pada malam hari ini pada Al-Muyassar jilid kedua, dan insya Allah kita akan memulai pembelajaran kita menyambung yang minggu kemarin ya. Baik, presentasinya sudah dapat dilihat? Sudah, Ustaz. Oke, kita sekarang akan mulai masuk kepada lanjutan Ma'rifah dan Nakiroh lanjutan ya. Di sini kita sedikit membahas pada hari ini adalah mengenai anwa'ul alam. Macam-macam al-alam, isim nama atau isim penamaan. Al-alam, nama ini boleh digunakan untuk nama orang, nama hewan, atau nama sesuatu juga boleh ya, karena al-alam. Nah, sekarang al-alam itu terbagi pada beberapa bagian. Di sini pada halaman 25, yang pertama, jenis al-alam itu ada yang disebut dengan alamun mufradun, atau nama yang bentuknya satu namanya ya. Contohnya Ahmadu, Ahmad, nama ya, Ahmad ini bukan nama abstrak atau bukan nama bukan kata kerja ya, tetapi ini adalah nama bagi seseorang, Ahmad. Kemudian nama yang lain adalah Salim. Salim juga itu nama orang, Salimun. Itu alaman mufradun. Alaman mufradun ini ya nama orang yang memang hanya satu namanya, tidak banyak ya. Nah, kemudian yang kedua murakkab idhofi. Ini masih jenis al-alam juga. Alamun murakkabun idhofiyun. Yaitu nama orang yang seperti mudhof ilaih atau yang seperti idhofat tetapi dia nama orang, seperti Abdullahi, Abdurrahmani. Pokoknya yang bentuknya idhofat seperti ini itu nama orang murakkab idhofi. Tapi nama orang ini bukan isim biasa ya, ini isimnya isim alam. Jadi kata yang digunakan memang untuk penamaan. Kemudian ada juga yang disebut murakkab madjiyun. Nah, ini murakkab madji ini adalah nama juga ya, nama. Seperti ba'ka, si bawaihi. Nah, ini adalah murakkab madji itu dua kata yang memang dua kata itu tidak ada hubungan keterkaitan secara idhofat mudhof ilaih ya. Tidak ada, tetapi ba'la baka ini sama si bawah ini adalah dua kata yang dua kata ini memang menjadi nama satu orang. Ba'la asalnya itu dari ba'lun sama bakun ya. Ba'lun dan bakun, jadi ba'la bak. Nah, itu dua kata menjadi satu. Si baweh ini juga terdiri dari dua kata ya sebetulnya, si baweh ini, dan masuk kepada kategori murakkab mazji. Secara mazaji murakkab itu tersusun lebih daripada satu kata ya, tetapi dia bukan dimaksudkan makna yang lain, tetapi ini adalah nama. Ba'labaka, si baweh itu murakkab mazji. Kalau di kita di Indonesia itu apa yang dua kata menjadi satu nama, baik nama jalan atau nama sesuatu ya, seperti Cicaheum, Cimahi, kemudian apa kira-kira Ciumbuleuit. Seperti nama-nama yang kata itu dua tetapi menunjukkan satu lokasi. Apalagi coba kasih contoh murakkab mazji, daerah Bandung atau mana? Cibiru. Nah, itu ya, seperti Cibiru. Kemudian
parapatan Jati naon, Ango. parakan saat, ci saranten, ci durian. Nah, itu nama-nama yang terdiri daripada dua, yaitu ci dan durian atau ci dan saranten, ci dan biru. Itu yang dimaksud dengan murokab madji gitu ya. Jadi murokab yaitu maksudnya susunan kata, bukan hanya satu kata tetapi digunakan sebagai nama. Itu adalah murokab madji. Lebih mudah ya untuk memahami murokab madji itu. Kemudian yang selanjutnya, tadi kan kategori pertama. Nah, sekarang kategori kedua. Nah, ini kategori kedua ya. Kategori kedua yaitu yang pertama dari kategori kedua sebagai alam, sebagai jenis-jenis nama. Alamun ismun karimun, nama bagi orang-orang yang dimuliakan ya. Seperti huwa mawudi'a li ta'yinil musamma awalan, adalah yang digunakan untuk menentukan yang orang yang disebut itu secara pertama kali, yaitu maksudnya orang yang kita anggap diagungkan atau dimuliakan. Misalkan kalau di kita siapa kira-kira, apakah presiden, contohnya kalau mungkin presiden Bapak Jokowi, maka itu masuk kategori ismun karim. Atau mungkin Bapak Mahfud MD, orang-orang yang jadi tokoh ya, itu ismun karim, orang-orang yang kita muliakan misalkan ya, atau kita anggap tokoh ya. Kemudian seperti nama-nama sahabat, Sa'idun, Hanzalah, pokoknya orang yang kita anggap mulia itu alamun ismun karim, yaitu nama bagi orang yang dianggap mulia atau penting sama kita ya. Kemudian nama selanjutnya, halo, apakah suara saya masih jelas? Oh iya. Yang kedua, alamun kunyatun. Alamun kunyatun. Apa itu alamun kunyatun? Ma sudiro biabin wa ummin, adalah yang diawali katanya itu dengan kata ab dan Tetapi pada kenyataannya bukan hanya menggunakan kata ab dan saja ya, pada kenyataannya. Nah, di sini contohnya yang biasa, Abul Qasim itu adalah kunyahnya bagi Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan Abul Qasim, bapaknya Qasim ya Nabi Muhammad maksudnya. Ummu Kulsum, ibunya Kulsum. Jadi Ummu Kulsum itu bukan nama orang asli, tetapi disandarkan kepada nama anaknya. Jadi dia itu ibu dari Kulsum. Nah, jadi sini sebut kunyah itu adalah nama yang ditempelkan sebagai nama kekeluargaan ya. Ini tidak terpaku pada abun sama umun saja, enggak. Terkadang bisa amun, bisa kholun, bisa jaddun atau jaddatun. Kakeknya si Anu atau cucunya si Anu itu bisa. Jadi pokoknya segala jenis kekeluargaan yang ditempelkan kepada nama orang itu namanya kunyah. Seperti misalkan seseorang mempunyai anak bernama Stephen gitu ya, dan kita bapaknya Abu Stephen. Nah, itu seperti begitu. Berarti itu kunyah. Kunyah itu adalah suatu landihan dari nama keluarga, baik bapaknya sebagai ibunya, kakek, paman, bibi. Nah, seperti itu bisa digunakan. Jadi tidak terpatok hanya menggunakan abun dan umun saja ya. Jadi bisa menggunakan kata kekeluargaan yang lain. Boleh amun, paman, boleh kholun atau paman dari sisi ibu ya, khol itu. Jadun atau jaddatun atau hapadatun. Hapadatun apa? Anak cucunya ya, anak cucu hapadah. Nah, ini kunyah. Kemudian yang ketiga, selain jenis kunyah, jadi alam kunyah ini bukan nama asli ya. Bukan nama asli. Tetapi kalau yang ketiga, lakob juga ini bukan nama asli ya. Lakob itu landihan. Landihan. Wa ma'asy'aro adalah nama yang diletakkan atau ditempelkan bimadhin audamin, dengan kegunaan memuji atau
menghina ya, memuji atau menghina, bimadhin au damin, memperolok ataupun memuliakan seseorang ya. Di sini contoh mislu Zainul Abidin. Zainul Abidin itu apa? Artinya Zainun perhiasan, Al Abidin hamba-hamba Allah. Itu maksudnya memuji seseorang ya, karena begitu cantik parasnya atau tampan parasnya maka dijuluki Zainul Abidin. Ini julukan ya untuk lakob ini, bukan nama asli. Anfun Naqoh, dia itu si Anfun Naqoh. Apa Anfun? Ada yang tahu arti Anfun? Halo? Hidung. Hidung. An-Naqoh apa? Ada yang tahu? Naqoh? Unta betina. Jadi dia itu hidungnya bagaikan hidung unta betina, pesek. Jadi di sini maksudnya memperolok ya. Atau ada bahasa lain di kita, si penjol, si cebol, si jangkung, si apalagi si gendut, si cungkring. Nah, itu lakob. Jadi lakob itu melandih seseorang, tergantung niat seseorang, apakah karena lucu sehingga si lucu atau si tampan, si jelek. Nah, itu lakob ya. Lakob itu terkadang banyak juga di dalam hadis seperti Musailamah Al-Kadzab. Nah, Al-Kadzab itu lakob. Nama aslinya Musailamah. Al-Kadzab itu lakobnya. Di sini Al-Adzam, Adzam ya. Bimakna dam, yaitu dengan makna menghinakan ya, atau memperolokkan dan lain sebagainya ya, yang atau misalkan Asep Codet ya, itu ada Asep Codet atau kata-kata yang bukan nama asli tetapi melandih seseorang ya. Nah, itu disebut dengan lakob. Kalau kunyah apa tadi kunyah? Perbedaannya? Kunyah itu landihannya nama ke keluarga. Iya, nama keluarga. Ada abun, ada akhun atau ibnun. Ibnu Khaldun seperti itu. Ibnu atau abu itu kunyah. Jangan kebalik ya. Kunyah itu nama keluarga. Kalau lakob itu landihan. Landihan tapi bukan nama keluarga, itu landihan. Seperti Abu Hurairah itu lakob, bukan kunyah. Abu Hurairah. Karena kalau itu kan Al-Faruq itu berarti lakob ya. Itu lakob. Kan tidak ada hubungan keluarga sama Faruk apa ya. Gak ada. Abu Lahab. Nah, Abu Lahab pun bapaknya apa sih, api ya yang meronta, bukan meronta-ronta, api yang panas ya, maka sebetulnya itu bukan kunyah. Abu Jahal. Masuk lakob berarti. Itu lakob. Abu Hurairah. Emang dia bapaknya dari ucing gitu kan? Enggak. Enggak mungkin ya bapaknya dari kucing atau bapaknya dari kebodohan. Emang anaknya kebodohan kan? Bukan juga. Jadi untuk kunyah itu khusus mempunyai makna jalur darah ya. Jalur turunan. Kalau kunyah. Kalau lakob itu mau dia pakai Ibnu Jahil misalkan. Anaknya si bodoh misalkan, itu lakob. Abu Hurairah itu lakob. Abu Jahal, Abu Lahab itu lakob. Nama aslinya sih bukan itu. Maksud lakob itu bukan kunyah ya, kebalikan. Jangan kebalik nanti kunyah dengan lakob. Kunyah itu pokoknya ada turunan darah atau ada kekerabatan secara darah. Kalau lakob itu tidak ada kekerabatan secara darah, tetapi landihan bebas mau menggunakan landihan pakai abun akhun kayak gitu juga nggak masalah kalau lakob itu, tetapi tidak ada makna kekerabatan secara darah. Nah, itu kategori kedua ya. Tadi kategori pertama, sekarang kategori kedua, kemudian kategori ketiga. Yang kategori ketiga, al-alam al-murtajil. Nama improvisasi. Nama improvisasi. Wa malam yasbik lahu isti'malun qoblal alamiah fi ghairiha. Adalah kata ini yang tidak pernah digunakan penggunaannya, hanya penggunaan nama saja. Jadi yang lainnya tidak digunakan. Seperti su'adu umaru, ini kata-kata su'adu umaru ini
adalah tidak digunakan pada nama apapun juga sebelumnya. Maksudnya ini bukan nomina, bukan kata kerja, bukan. Su'adu ini otomatis ada dari orang Arab. Al-alam al-murtajil, nama improvisasi atau nama spontanitas ya. Murtajil itu bisa diartikan spontanitas atau improvisasi. Supaya lebih paham begini, kalau ada seseorang yang bernama Ahmad atau Muhammad, nama murtajilnya terkadang jadi Mamad atau Mamad atau Mamat. Jadi nama spontanitas. Seseorang menyebut orang tersebut karena bisa saja panggilan sayang atau panggilan kadedeh ya kalau di Sunda. Nah, ini su'adun asalnya dari sa'idun. Tetapi karena orang-orang mengimprovisasi gitu ya. Kasih improvisasi buatan yang agak unik jadi su'ad dari sa'id katanya begitu. Kemudian Umar itu dari Amir, pemimpin. Nah, nama murtajilnya Umaru. Oh iya, seperti nama saya juga, kan nama saya Abdallah. Abdallah itu murtajil, spontanitas atau improvisasi. Asalnya saya Abdullah, tetapi dimurtajilkan jadi Abdallah. Dan itu sudah umum di orang Arab, murtajilnya itu dari Abdullah, Abdallah. Nggak, haknya hilang. Tetapi memang orang Arab sudah pasti tahu bahwa Abdallah itu memang Abdullah juga gitu ya. Jadi itu murtajil. Atau misalkan kasih contoh yang murtajil yang lain. Misalkan namanya Bapak Ono di Bapak Oo misalkan. Nah, itu murtajil ya. Jadi nama yang orang lain manggil dengan nama yang lain dari namanya, tetapi sedikit ada hubungan dengan nama itu. Itu murtajil. Nama spontanitas atau nama kadede ya bisa, atau nama improvisasi. Gitu. Kemudian apalagi? Coba kasih contoh sih, al-murtajil kan banyak di Sunda mah, sering kali ngemurtajilin nama orang kan, ke anak sendiri kadang kan atau ke teman. Coba kasih nama murtajil. Al-alam al-murtajil dalam versi kita apa kira-kira? Rohmat jadi Omat. Nah, itu murtajil. Rohmat jadi Omat. Kemudian apalagi ya? Coba kasih contoh yang lain biar lebih paham. Betul itu, Rohmat jadi Omat. Kemudian Jubaidah, Idah. Ya, gimana? Siapa namanya? Jubaidah jadi Edah. Nah, itu ya. Jubaidah jadi Edah. Kemudian Bapak jadi Jack. Nah, itu. Kan ada murtajil lebih banyak ya di kita sebetulnya, dan hampir semua negara itu punya lah murtajilnya ya. Jadi panggilan sayang. Ahmad jadi Mamat, kemudian Saepullah jadi Epul gitu. Nah, itu nama-nama yang memang enggak nyambung sama nama aslinya, tetapi nama kesayangan atau murtajil istilahnya di Arab ini. Murtajil nama spontanitas atau nama improvisasi, bukan nama aslinya. Ya, Su'ad contohnya ini kan. Su'ad asalnya Sa'id, Umaru asalnya Amir. Ada tuh di Arab juga yang seperti demikian. Itu ya, murtajil paham ya. Kemudian lanjut nomor 2, al-alam al-manqul. Nah, kalau al-alam al-manqul ini adalah nama yang memang dinukil dari kata yang lain. Jadi ini bukan asli nama asalnya, secara asal ya. Huwa manukila an syai'in sabaqa istimaluhu fihi qoblal alamiyati. Adalah yang dinukil nama ini, al-alam ini, an syai'in dari sesuatu, sabaqa istimaluhu yang penggunaannya itu telah mendahului padanya, qoblal alamiyah sebelum digunakan sebagai penamaan. Jadi kata ini memang asli kata-kata yang lain, bukan kata nama pada aslinya. Di sini seperti fadlun, fadlin, fadlan, kadang ini dijadikan nama karena asli fadlun, fadlan, fadlin ini isim biasa ya, isim nakiro fadlun. Keutamaan maknanya dia diambillah jadi nama orang, dinukil jadi nama orang. Nah, itu sebut nukil itu ya, dimankul dari nama yang lain.
Kemudian mas'udun. Nah, mas'udun ini artinya yang digembirakan. Mas'udun aslinya ya, asli ini adalah isim biasa, isim nakiroh yang mempunyai makna mas'udun yang digembirakan. Tetapi ini kan asalnya bukan nama asli, tetapi dijadikan nama jadi mas'ud. Itu dinukil. Ini alam mankul namanya. Nama yang dinukil dari nama yang lain. Baik dari nama tasrif yang bisa ditasrif, baik dari nama jamadat ya, itu pokoknya sudah digunakan sebelum menjadi nama asli, itu udah digunakan dengan oleh kata yang lain, itu mankul, dinukil. Yahya ini kata kerja. Yahya itu adalah seseorang laki-laki yang hidup. Ini kata kerja ya, fi'il mudhari. Yahya, tetapi Yahya digunakanlah untuk nama orang, jadi istilahnya alam al-mankul. Nama orang yang dinukil dari kata kerja. Nah, itu ya, Yahya. Itu alam al-mankul. Kemudian kategori keempat dalam segi penamaan ada al-alam asy-syakhsu, nama seseorang atau nama entitas seseorang ya. Karena ini bukan dari nama isim yang lain ya, tetapi ini khusus namanya memang digunakan untuk orang secara umum. Di sini definisinya huwa ma khussiso, adalah yang dikhususkan fi aslil wad'i, pada penggunaannya bi fardin wahidin, kepada seseorang. Khalidun, Khalid itu memang sudah sering nama orang Arab digunakan sebagai nama Khalid. Jadi ini al-alam asy-syakhsu ya, jadi nama jenis al-alam untuk asy-syakhsu. Sa'idun ini sudah sering digunakan dari awalnya pun, dari dulunya pun oleh orang Arab sebagai nama orang dan udah umum. Nah, berbeda dengan mas'ud. Kalau mas'ud itu sedikit agak jarang ya, sehingga dia lebih masuknya alaman maf'ul, dinukil saja dari isim maf'ulun. Nah, kalau fadlin dari isim masdar. Nah, kalau ini memang orang Arab sudah sering dari dulunya orang Arab memberikan nama-nama seperti ini kepada anak-anaknya, Khalid, Sa'id, Karim, Su'ad. Nah, seperti itu. Jadi ini al-alam asy-syakhsu, nama orang yang memang sering digunakan oleh orang Arab ya, nama-nama ini. Khalid, Sa'id, Karim, itu yang biasa. Kalau al-mankul itu tidak terlalu biasa ya, tetapi dinukil dari kata kerja atau kata isim biasa. Kemudian, nah sekarang al-alam al-jinsu, nama jenis. Al-alam al-jinsu itu ma tanawalal jinsa kullahu ghairu mukhtasin, adalah yang mencakup jenis seluruhnya tanpa khusus, tanpa kekhususan. Contoh di sini, Usamah. Nama Usamah itu adalah nama lain daripada singa. Hewan ya, hewan seringkali disebut oleh orang Arab dengan kata lain, yaitu Usamah. Yang disebut dengan Usamah itu singa yang dimaksud. Singa ini hewan ya, nama jenis hewan. Jadi ketika orang Arab melihat singa, al-asad, terkadang menyebutnya juga selain al-asad, menyebut dengan Usamah. Itu jenis singa, Usamah ya, Usamah itu singa. Jadi ini nama jenis atau apa ya, spesies mungkin ya kalau tidak salah, spesies. Nah, terus lagi ada istilah yang lain, Abi Ja'dah atau Abu Ja'dah. Abu Ja'dah ini adalah nama lain bagi orang Arab terhadap adzibu. Apa adzibu? Yaitu serigala. Di serigala itu terkadang orang Arab menyebutnya juga Abu Ja'dah gitu. Abu Ja'dah. Dan banyak bahasa-bahasa menggunakan abu-abu yang lainnya untuk hewan-hewan di dalam bahasa Arab itu banyak. Ini salah satunya adzibu. Serigala itu menggunakan istilah Abu Ja'dah. Kemudian nanti ada al-kalbu, ada juga unta, ada himar, nanti abu apa lagi. Mereka sering menggunakan bahasa abu ya pada hewan-hewanan, jenis-jenis hewan. Abu apa nanti kita pelajari itu ya. Nah, ini jangan aneh kalau orang Arab sering menggunakan kata abu pada jenis-jenis hewan-hewanan ya. Ini salah satunya, yaitu serigala, bahasa lainnya Abu Ja'dah. Boleh nanti dicek saja di Google, ketik Abu Ja'dah, keluarnya apa? Yaitu serigala hewannya. Memang bahasa lainnya selain adzibu, Abu Ja'dah. Kemudian jenis-jenis nama yang lain atau al-alam al-jinsu, Kisra. Kisra itu
Alaman Malakal Pursa adalah penamaan terhadap orang yang merajai Persia. Kisra itu kaisar, semacam kaisar ya, tapi kaisar ada lagi nih di bawah. Koisoro. Nah, ini Koisoro, ini kaisar ya. Kalau tadi Kisra itu raja Persia, istilahnya raja Persia itu disebutnya Kisra. Kalau Koisoro itu kaisar. Alaman Malakal Ruma adalah nama yang digunakan bagi orang yang merajai Romawi. Itu kaisar Romawi atau kaisar Rum ya. Kaisar Rum ini terkadang ada bahasa ini di dalam hadis sahih ya, dalam Bukhari pada jilid pertama mengenai Hirokla, kaisar Rum ya. Hirokla, namanya Hirokla, kaisar Rum, itu Koisoro. Kemudian ada bahasa lain lagi Fir'aunu. Nah, ini alam al-jinsu nih, nama-nama jenis. Fir'aun itu apa? Alaman Malakal Kibto. Alaman Malakal Kibto pada orang yang merajai Al-Kibtiya. Di mana Kibti itu? Kibti, ada yang tahu Kibti? Kibti itu Koptik. Nah, biasanya adalah kumpulan orang-orang Kristen Koptik di Mesir. Rajanya disebutnya Fir'aun. Nah, Fir'aun itu seperti yang dahulu kita kenal kan, Fir'aun itu raja, itu bukan nama orang, tetapi itu gelar ya, gelar lah, sebut gelar Fir'aun. Nah, ini adalah untuk orang-orang yang merajai Mesir zaman dahulu. Mesir yang zaman dahulu, yang zaman Fir'aun itu disebutnya Al-Kibti. Sehingga ada dalam hadis-hadis Maryah Al-Kibtiyah. Nah, itu orang Kibti. Orang Mesir zaman dahulu yang masih diperintah sama Fir'aun. Atau di bahasa kita masih ada sisa-sisa dari keturunan mereka itu ya, orang-orang Kibti. Itu namanya Koptik. Yang mayoritasnya sekarang beragamanya Kristen Koptik, khusus itu Kristennya. Kristen denominasi Koptik, berbeda dengan Kristen yang lain. Itu sebutnya Kristen Ortodok ya. Kristen yang masih memegang ajaran-ajaran yang terdahulu, itu orang-orang Kristen Koptik. Nah, ini Kibti itu Koptik. Rajanya dahulu Fir'aun gelarnya. Di daerah Mesir. Masih Mesir. Nah, ini Al-Aziz. Kalau Al-Aziz, Mesir yang modern. Alaman Malaka Misro. Nah, ini adalah nama bagi raja atau orang yang merajai Mesir. Ini Mesir modern. Nah, sekarang gelarnya Al-Aziz, bukan Fir'aun. Mesir sekarang kan. Itu zaman Kibti, masih zaman Kibti, itu masih Fir'aun rajanya, gelarnya. Kalau sekarang presiden atau apa ya, sekarang itu di Mesir itu kepresidenan atau kerajaannya? Al-Aziz pokoknya. Saya kurang begitu tahu ya. Apakah kerajaan atau republik di Mesir itu, tapi sekarang gelarnya Al-Aziz. Untuk gelar pemimpinnya ya. Bukan Fir'aun lagi, karena sudah tidak ada kerajaannya lagi untuk Kibti yang sekarang ya. Untuk orang Mesir Kibti. Itu sekarang jadi sisa-sisa peninggalan aja Kibti. Kemudian Najasyi. Nah, ini nama gelar juga ya, Najasyi. Alaman Malakal Habasyah adalah suatu gelar atau nama alaman Malakal Habasyah bagi orang yang merajai negeri Habsyah di daerah Ethiopia di Afrika ya. Habsyah itu. Raja Najasyi itu masih ingat dalam tarikh di pertama kali Nabi lahir? Nama siapa rajanya yang menghancurkan Ka'bah? Abroha. Itu gelarnya apa? An-Najasyi. Itu gelarnya ya. Abroha An-Najasyi. An-Najasyi itu raja dari Habasyah. Nah, ini yang disebut dengan Al-Alam Al-Jinsu. Al-Alam Al-Jinsu itu bukan hanya yang beginian saja. Kalau di kita mah lebih banyak ya, apalagi kepolisian sama dan ketentaraan. Ada Bribda, ada Bribtu, ada apalagi
kadipropam, sambo. Itu adalah al-alam al-jinsu ya, semacam gelar-gelar lah ya, gelar pangkat. Nah, ini masuk kepada kategori. Jadi kepangkatan pun masih masuk pada kategori al-alam al-jinsu. Nah, ini ada berapa kategori? Tadi nama itu ada 4 ya kategori. Nah, ini nama-nama al-alam, jenis-jenis nama. Jadi al-alam itu bukan hanya nama orang doang gitu, tetapi terbagi kepada 4 kategori. Kategori pertama ada 3, alam mufrad, murakkab idofi, murakkab maddi. Kemudian yang kedua isim karim, nama-nama orang yang dimuliakan. Alam kunyah, nama-nama gelar kekeluargaan. Lakob, landihan yang bukan nama asli. Dan yang kategori ketiga nama spontanitas atau improvisasi. Yang kedua al-alam mankul, nama yang dinukil dari kata benda atau kata kerja. Kemudian kategori keempat nama asli. Nah, ini nama asli kategori. Kemudian nama jenis atau nama kepangkatan atau nama golongan. Kalau di PNS kan ada istilah golongan. Nah, itu golongan juga masih kategori ya. Itu al-alam al-jinsu. Nah, oke, kita masuk kepada gimana, ada pertanyaan nggak ini untuk al-alam sebelum kita masuk pada materi yang selanjutnya? Silakan Ustaz Jajang, Bapak Ruhiyat ada pertanyaan, Ibu Reni Hamidah ada pertanyaan, silakan. Kita lanjut dulu atau? Siap, kita lanjut dulu ya. Oke, ada Rasul Samin, pelajaran yang ke-8. Al-Jamid wal Mushtaq. Nanti dulu. Oh iya, silakan. Yang ada? Itu Ustaz apa yang di Muyasar 1? Iya. Al-alama al-adli itu maksudnya apa? Oh ya, itu tidak ada di sini ya untuk al-alama al-adal. Itu masuk kategori al-alama al-adal itu bisa masuk kepada kategori al-alam asy-syakhsu di sini. Al-alam asy-syakhsu mana tadi teh? Nah, ini bisa masuk kepada kategori keempat yang jenis pertama, al-alam asy-syakhsu. Itu nama orang asli seperti Su'adu, Zuhalu, Umaru ya. Itu terkadang kita masuknya kepada yang mana ini? Kalau itu bedanya kalau al-alam ma'al-adal itu masuk kategori kepada nama orang yang mempunyai timbangan atau wazan atau form atau syaklun ya, punya bentuk khusus yaitu atas timbangan fu'alu, maksudnya u'a'u. Nah, untuk orang Arab yang mempunyai jenis nama u'a'u itu disebutlah sebagai nama al-adal. Al-adal itu apa? Sama maksudnya apa? Huruf pertama dan huruf keduanya sama, itu al-adal. Jadi huruf pertamanya kalau misalkan zuhalu atau su'adu, huruf pertamanya harokatnya apa? Domah ya. Huruf terakhirnya, huruf ketiganya domah juga. Itu adal. Di tengah-tengahnya fathah. Gitu. Jadi al-adal itu seimbang, berbanding, sama, adil. Adal itu terjemahnya seperti itu ya, adal, berimbang, sebanding atau sama atau adil, itu pun al-adal. Tetapi yang dimaksud secara istilah di sana bahwa al-alam al-adal itu nama orang atas timbangan fu'alu. Dan itu masih masuk kalau kira-kira namanya itu asli nama, tidak ada penamaan yang sebelumnya. Seperti Zuhal itu tidak ada kata yang lain selain dia digunakan untuk nama, atau Su'ad juga tidak ada penamaan yang lain. Tetapi kalau kita berbicara Umar, nah ini juga Umaru. Nah, kalau Umar walaupun dia al-alam ma'al-adal, nah dia ada kata aslinya sebelum Umar yaitu Amir. Berarti kalau untuk Umaru di sini dia masuknya kepada al-alam apa di sini? Kategori yang ketiga? Alam murtajil. Nah, nama orang yang diimprovisasi yang aslinya Amir, karena dia disebut al-alam al-adal juga atas timbangan fu'alu. Kalau itu pembahasannya khusus kepada isim goer munsorib kepentingannya.
Untuk nama yang tidak boleh ditanwin dan dikasroh. Itu khusus untuk ke pembahasan goyer munsorif. Nah, tetapi kalau di sini memang tidak disebutkan al-alam al-adal karena ini pembagian secara kategori nama ya. Jadi bukan pembagian kepada dia boleh ditanwin atau tidak boleh ditanwin. Nah, kalau itu masuk kategorinya kepada isim ghair munsharif. Nah, kalau di sini anwaul alam. Jenis-jenis nama secara seringkali apa sih namanya? Pembagian-pembagian asal usulnya ya, atau bukan hanya asal usul, terkadang tarkibnya juga di sini. Tarkibnya secara susunannya. Kalau al-adal itu dia memang tidak disebutkan di sini karena masuk kategorinya kepada urusan tidak boleh tanwin dan boleh tanwinnya ya. Itu makanya masuk ghair munsharif. Nah, kalau ini mau dia ghair munsharif atau tidak, pokoknya alam ada apa aja. Nah, gitu ya. Sedikit berbedanya itu. Jadi pembahasannya agak sedikit berbeda. Beda apa namanya? Iya, sama-sama. Baik, kalau udah paham yang itu kita lanjut ke al-jamid wal mustaq. Jamid wal mustaq, mungkin sering dengar ya kata ini, jamid dan mustaq, tapi sedikit bingung apa itu jamid ya. Karena memang jarang dijelaskan secara detail. Terkadang orang hanya menyebutkan aja kata jamid dan kata mustaq. Nah, baik kita lanjutkan pada definisi. Al-jamidu, isim jamid itu, jamid asalnya jumud, diam, berhenti, atau statis ya, itu jamid juga asli. Malayakunu ma'khudan minal fi'li. Nah, ini kategori aslinya. Adalah yang tidak diambil dari kata fi'ilnya secara awal ya, secara awal. Contoh, atau orang yang tidak mempunyai makna fi'ilnya. Boleh menerjemahkan begitu juga. Contoh, khailun. Apa khailun terjemahnya? Khailun, kuda. Kuda ada kata kerjanya? Nggak ada kan? Nah, jadi untuk kata-kata yang tidak mempunyai kata kerja, sebutlah itu jamid. Sudah pasti itu jamid. Jidarun, apa terjemahannya jidar? Dinding. Dinding mempunyai kata kerja nggak? Nggak ada kan? Iya, itu udah pasti jamid. Dirhamun. Mata uang ya. Mata uang. Apakah mata uang ini mempunyai kata kerja? Ada nggak kata kerja dari mata uang? Kan nggak ada. Nah, maka untuk kata-kata yang ini yang baru satu ya, nanti ada kategori kedua. Yang tidak mempunyai kata kerja, untuk kata-kata yang tidak punya kata kerja, maka itu sudah pasti disebut apa? Jamid mustaq? Jamid. Oke, nah sekarang ada kategori kedua. Selain dia tidak mempunyai kata kerja, wa minhu masadirul af'ali sulasiyah al mujarradah ghairil mimiyah. Dan selain yang tadi juga adalah masdar fi'il sulasi mujarrad yang tanpa mim. Jadi semua masdar fi'il sulasi mujarrad yang selain mim itu isim jamid. Itu isim jamid. Seperti ilmun, qiraatun, kitabun. Nah, ini sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu apa sih? Yang kata kerja aslinya mempunyai 3 huruf. Kalau ilmun aslinya apa hurufnya? Ain, lam, mim. Kalau qiraatun asalnya apa? Qaf, ro dan hamzah. Kalau kitabun aslinya apa? Kataba. Nah, yang 3 huruf ini masdarnya itu adalah isim jamid. Isim jamid. Walaupun kategori pertama lihat. Jadi ini masih sambung menyambung ya definisinya. Kalau definisi pertama, malayakunu ma'khudan minal fi'li, yang tidak diambil dari fi'il. Ya, itu yang satu. Yang kedua, dia itu mempunyai fi'il tetapi fi'ilnya sulasi mujarrad dan masdarnya bukan dari mim. Seperti apa yang bukan dari mim? Seperti habba yahubu mahabbatan. Nah, kalau mahabbatan itu tidak boleh disebut isim jamid, kadang ada mim. Karena dia bukan masdar asli. Itu masdar mimi sebutnya. Mahabbah, masakoh,
ma'khudah, apalagi ya, pokoknya masdar-masdar yang ada mim itu jangan dimasukin kategori jamid. Itu nanti kategorinya kebalikannya, yaitu kategori mustaq. Nah, kemudian ada lagi nggak ke bawahnya? Ah, itu langsung mustaq. Nah, jadi begini, untuk jamid itu sendiri, walaupun dia punya dua definisi. Yang pertama, tidak diambil dari fi'il. Nah, sedangkan yang kedua adalah masdar-masdar dari fi'il yang hurufnya 3 dan tanpa mim masdarnya. Ilmun, qiraatun, kitabun. Nah, yang kedua ini mah dia mempunyai fi'ilnya. Ilmun mempunyai fi'ilnya. Alima ya'lamu. Qiraatun mempunyai fi'ilnya. Qara'a yaqra'u. Kitabun mempunyai fi'ilnya. Kataba yaktubu. Nah, jadi untuk semua masdar yang hurufnya 3 tanpa mim itu sebutlah isim jamid. Jadi isim jamid itu bukan hanya jamadat atau nama benda padat saja. Pada hakikat yang ada pada ilmu nahwiyah, bahwa isim jamid inilah itu isim masdar juga isim jamid. Secara nahwiyah ya. Secara nahwiyah yang disebut isim jamid itu ini isim masdar. Coba kasih isim masdar yang lain yang dari sulasi mujarrad yang tanpa mim. Banyak kan, apalagi coba. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu apa isim masdarnya? Julusan. Maka julusan ini adalah isim jamid juga. Karena dia masdar dari sulasi mujarrad. Kemudian kata yang lain apa? Akalayak kulu, apalagi masdarnya dari akalayak kulu? Aklan ini isim jamid. Isim jamid kenapa? Karena dia masdar. Jadi beginilah bahasa simpel dari isim jamid itu, dia itu sumber. Isim jamid itu sumber, isim mustaq itu cabang. Gitu ya. Secara pemahaman nahwiyah. Ini secara pemahaman nahwiyah yang dimaksud. Isim jamid itu adalah sumber asli. Sumber asli itu isim jamid. Walaupun sumber asli ini dia mempunyai fi'il atau tidak, gitu urusannya. Walaupun dia tidak mempunyai fi'il ataupun punya fi'il, asal dia sumber, asal dia masdar ya. Terkadang dia punya fi'il, seperti yang tadi ilmun, qiraatun, kitabun punya fi'il, tetapi dia bisa dicabangkan lagi menjadi fi'il yang lain. Itu juga jamid karena dia menjadi sumbernya, sehingga disebutnya isim masdar. Masdar itu isim sumber, awal mula ada isim itu dari kata ininya gitu. Nah, kalau tadi khailun, jidarun, dirhamun itu juga isim jamid karena dia sumber, dan walaupun sumber dia tidak bisa dicabangkan kepada cabang yang lain. Khailun ya sudah khailun, jidarun ya sudah jidarun, dirhamun ya sudah dirhamun. Ini jamid secara benar-benar jamid, dia jumud beneran, dia statis. Ada juga jamid yang lain, yaitu jamid isim masdar. Isim masdar juga jamid. Nah, sekarang kita lihat kepada kebalikan dari isim jamid, yaitu cabangnya dari isim jamid, yaitu mustaq. Mustaq itu secara bahasa biar tidak pusing adalah yang diambil atau yang dicabangkan dari jamid. Maka cabangnya adalah mustaq. Nah, lihat. Wa makana ma'khudzan minal fi'li. Nah, ini adalah yang diambil dari fi'il katanya itu. Contoh alimun. Nah, bisa alimun dia sebagai mustaq. Kenapa? Jamidnya ilmun. Dicabangkan menjadi alim isim fa'il atas timbangan fa'ilun. Muta'allimun atas timbangan mutafa'ilun. Nah, itu cabangnya. Jadi cabang dari ilmun, dari jamidnya, ini nih ilmun jamidnya, masdarnya, masdar ya, dijadikan mustaq, jadi muta'allimun, mutafa'ilun. Nah, itu mustaq itu ya, bukan berarti jamid itu tidak mempunyai tasrifan, enggak juga sebetulnya ya. Itu hanya sekedar lebih gampang memahami saja menggunakan kata tidak ada tasrifan. Padahal bukan tidak ada tasrifan sebetulnya. Yang disebut mustaq itu adalah cabang daripada jamid. Sedangkan jamid itu adalah sumbernya. Nah, itu yang biar lebih paham ya. Mustaq adalah cabangnya. Kemudian mansurun.
Nah, kalau jamidnya dari mansurun apa kira-kira? Isim masdarnya apa? Ada yang tahu? Mansurun isim masdarnya apa? Mansur kan ini isim maf'ul. Atas timbangan maf'ulun. Ini mustaq. Nasrun itu jamidnya. Nah, gitu ya. Jadi isim masdar yang sulasi mujarrodnya itulah jamidnya. Kemudian diambil menjadi pola-pola yang lain. Pola-pola yang lain itulah yang disebut mustaq. Dipecah lagi. Mustaq itu apa? Dipecah atau pecahan. Kalau jamid bukan pecahan, aslinya bahan bakunya lah sebut ya. Jamid itu bahan bakunya. Kalau mustaq itu pecahan-pecahannya yang sudah dia dirubah-rubah menjadi pecahan yang lain, dari ilmu jadi alim, jadi muta'alim, dari nasrun menjadi mansur. Nah, itu mustaq. Kemudian wal asmaul mustaqqatu, ini pembahasan kita yang terakhir untuk malam ini. Wal asmaul mustaqqatu asyratu anwa'in. Dan nama-nama mustaqqah atau yang dipecah ada 10 jenis nih. Nama-nama yang dipecah itu. Yang pertama, yang masuk kepada kategori isim mustaq atau isim pecahan, isim fa'il. Solihun, muslimun, mujtahidun, semua wazan isim fa'il, solihun, muslimun, mujtahidun, mustagfirun, terus apalagi isim fa'il yang lain? Muqaribun, mujahidun. Ya, pokoknya yang menunjukkan maknanya kepada isim fa'il dan timbangan-timbangan di dalam sorofnya isim fa'il, atas fa'ilun, atas timbangan muf'ilun, muf'ilatun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutaqarribun, ya kayak gitu ya. Itu isim fa'il. Kemudian yang kedua, itulah isim mustaq dari isim fa'il. Yang kedua, asyifah al-musyabbahah. Asyifah al-musyabbahah itu adalah sifat yang melekat kepada orang. Sifat yang melekat musyabbahah. Sifat yang diserupakan kepada orangnya, ya maksudnya melekat ya di sini musyabbahah itu. Sifat itu melekat pada orangnya. Mislu, contoh, hasanun. Orang ini orang baik, dari dulunya juga dia mah baik. Itu musyabbahah itu ya maksudnya. Jadi bukan dadakan dia orang baik, enggak. Tetapi dia dari dulunya juga udah baik, udah saya kenal. Dari dulunya dia memang baik. Bukan orang yang enggak baik mendadak baik, itu bukan sifat musyabbahah. Kalau itu sifat jadi-jadian ya. Ini kalau musyabbahah itu memang melekat sekali pada orangnya. Terus karimun. Karimun itu adalah sifat musyabbahah yang memang kita lekatkan sifat itu pada orang tersebut. Ada orang ini mah dari dulu saya kenal juga memang mulia, karimun. Nah, atau orangnya mulia ya, karimun. Itu sifat al-musyabbah. Atau dhaifun, dia mah dari dulu juga orangnya lemah gitu, saya kenal dan melekat pada dirinya kelemahannya itu. Itu sifat musyabbahah. Menggunakan pola-pola fa'alun, fa'ilun, fa'ilun. Ada pola-polanya ya untuk sifat musyabbah. Nanti akan kita pelajari untuk pola-pola khusus dari sifat musyabbah untuk menunjukkan sifat itu melekat sekali kepada seseorang itu. Misalkan ada seorang pencuri, nah dia mah dari dulunya juga emang masuk keluar bui, emang tukang pencuri. Nah itu sifat musyabbah, sifat yang melekat kepada orang, watak karakternya memang begitu. Itu sifat musyabbah ya. Menggunakan pola-pola khusus, fa'alun, fa'ilun, itu sifat musyabbah. Lebih ke makna sebetulnya, makna yang kita maksud sifat musyabbah itu. Sifat yang melekat karakternya pada orang, itu sifat musyabbah. Kemudian yang ketiga itu ya, sifat musyabbah itu isim mustaq tuh masuk kategori. Yang ketiga isim tafdil. Isim tafdil itu adalah isim melebihkan daripada yang lain ya, mengafdolkan. Apa bahasa Indonesianya itu ya? Jadi di sini contohnya biar lebih paham ya. Ahsanu, baru akrobu. Kalau misalkan ada seseorang baik, tetapi seorang ini jauh lebih baik daripada orang yang biasa kita kenal itu, maka sebutlah dengan timbangan af'alu. Dia mah lebih baik, ahsanu. Akbaru, lebih, atau maha agung, maha besar. Akbaru, lebih besar. Akrobu, lebih dekat. Nah ini untuk at-tafdil ya, melebihkan daripada yang lain, sehingga sebutnya ini adalah
isim membandingkan ya, membandingkan secara lebih. Komparasi ya, untuk mengkomparasikan, membandingkan. Jadi menggunakan pola-pola af'alu. Af'alu kalau untuk laki-laki mudzakkar ya. Kalau untuk perempuannya gunakan fu'la. Misalkan Muhammadun ahsanu minni malan ahsanu minni wajhan. Muhammad lebih bagus, atau lebih tampan daripada saya wajahnya. Tetapi kalau untuk perempuan jangan pakai ahsanu, pakai husna. Misalkan Maryamu husna min Jubaidata wajhaha. Aminah lebih cantik atau lebih bagus wajahnya daripada Jubaidah. Nah, itu gunakan husna untuk perempuan ya. Kalau ini hanya contohnya untuk laki-laki saja ya, mudzakkar ahsanu, akbaru, akrobu, ini semuanya untuk mudzakkar. Kalau untuk muannas gunakan fu'la, husna. Contoh lagi biar sedikit lebih paham. Aisyah lebih banyak hartanya daripada Su'ad. Apa kira-kira bahasa Arabnya? Aisyah lebih banyak hartanya daripada Su'ad. Aisyah aksaru maluhu minas Su'adi. Nah, jangan pakai aksaru kalau untuk perempuan. Pakai fu'la. Fu'la jadi kusro. Kalau ahsanu itu khusus untuk laki-laki ya. Jadi kalau laki-laki mah ya aksaru minni malan, atau aksaru min Zubaidata malan. Aksaru min Zubaidata malan. Aisyah tuh kalau laki-laki ya, kalau laki-laki misalkan Muhammadun aksaru min Umar malan. Malan itu tamyiz ya. Nah, aksaru ya betul kalau untuk laki-laki, tapi kalau untuk perempuan gunakan kusro, fu'la. Kalau lebih cantik apa? Ajmalu kan lebih tampan. Kalau lebih cantik jumlah. Kalau lebih pendek kusro, iya gitu. Kalau lebih sedikit atau lebih dekat, perempuan lebih dekat apa? Kurba. Perempuan lebih besar? Kubro. Iya, itu. Jadi jangan salah penempatan nanti dalam isim tafdil. Isim tafdil itu ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Iya. Oke, lanjut. Isim makan, masjidun, madrasatun, maktabun. Kalau isim makan ada khusus polanya ya, yaitu pola maf'ilun dan maf'alun. Nah, ini isim makan dia adalah isim mustaq, bukan jamin. Isim zaman menentukan bermakna waktu. Nah, ini marji'un tempat, waktu kembali, maghribun waktu maghrib, masyrikun waktu syuruk ya, waktu maghrib. Isim maf'ul atas timbangan maf'ulun, mansurun, mas'ulun, muhtaramun. Nah, ini isim maf'ul yang dimaknai sebagai yang di, mansurun yang ditolong, mas'ulun yang ditanya, muhtaramun yang dihormati, yang di. Nah, ismul mimi adalah kebalikan dari tadi. Ismul mimi ini masdar mim. Masdar yang mempunyai mim. Jadi apa bedanya? Masdar yang mempunyai mim itu mimnya tambahan. Tetapi walaupun mimnya tambahan, maknanya tetap. Seperti mafsadatun. Asalnya kan dari pasadun. Mafsadatun. Ismul mimi ini atau masdar mim itu seringkali menyerupai isim maf'ul, isim zaman, dan isim makan. Seringkali. Tetapi apa yang bisa membedakan ini isim zaman, isim makan, atau ini masdar mimi? Konteks kalimat. Konteks kalimat pasti kedapatan. Oh, ini mah bukan isim makan. Oh, ini mah bukan isim zaman. Oh, ini bukan isim maf'ul. Oh, tetapi ini mah masdar mimi. Contoh, al-mahabbatu sodrul igtiyat. Al-mahabbatu sodrul igtiyat. Bahwa, nah di sini
masdar mimi atau maksud saya masdar mimi atau isim zaman, isim makan atau isim maf'ul. Di sini masdar mimi. Al-mahabbah. Mahabbah itu artinya kecintaan. Maknanya masdar. Walaupun dia ada mim, tetapi dia bukan isim maf'ul dan bukan isim zaman dan bukan isim makan. Dari secara siyakul kalimat sudah kita pahami, oh ini maksudnya isim masdar, dan terjemahannya jangan diterjemahkan isim maf'ul. Jangan diterjemahkan waktu atau tempat juga jangan, tetapi secara siyakul kalamnya itu hanya isim masdar biasa terjemahannya, hanya saja menggunakan mim zaidah, mim tambahan. Itulah yang disebut dengan masdar mimi. Istilah lain ya, masdar mimi. Kalau di sini ismul mimi itu sama. Kemudian itu pun masuk kategori mustaq atau jamid? Mustaq ya. Dan yang 8, 2 lagi terakhir. Ismul alah adalah nama bagi isim alat yang isim alat itu seringkali ada pada sulasi mujarrod dengan timbangan mif'alun. Alat untuk mim sahatun, alat untuk menghapus. Mirsamun, alat untuk menggambar. Miftahun, alat untuk membuka, maksudnya kunci. Nah, ini atas timbangan mif'alun seperti ini isim mustaq. Dia bukan jamid, cabang ya, cabangnya atau pecahan-pecahannya itu sebutlah mustaq. Kalau jamidnya apa dari miftahun? Fathah. Bukan, fathun. Kalau fathah mah fi'il. Kalau fi'il itu udah pasti jamid. Fathun. Kalau mirsamun jamidnya apa? Masdarnya apa? Mirsamun. Rosmun. Kalau mim sahatun jamidnya apa? Mashun ya, atau mashan, mengusap. Nah, itu jamidnya. Jadi jamid itu apa? Sumbernya. Masdar yang huruf 3 itu sumber disebut juga jamid. Ini pecahan-pecahannya disebut apa? Mustaq. Gitu. Jadi mustaq dan jamid jangan salah memahami bahwa jamid itu tidak selamanya isim-isim dari bentuk jamadat atau hayawanat atau nabatat. Enggak juga. Ini yang lebih tepat, apa itu isim jamid? Isim jamid adalah sumber dari semua kata. Ya, itu isim jamid. Dan cabang-cabangnya adalah isim mustaq. Yang 2 lagi, mubalaghatu ismil fa'il. Ini mubalaghahnya dari isim fa'il. Mubalaghah itu apa? Mempunyai makna hiperbola. Melebih-lebihkan atau lebih. Misalkan dari syakir, orang yang bersyukur. Tapi orang ini banyak sekali bersyukurnya atau sangat sering bersyukur, disebut apa jadinya? Syakur. Atas timbangan fa'ulun. Nah, ini mubalaghahnya ya, atas timbangan fa'ulun. Dan mubalaghah juga mempunyai wazan-wazan. Nanti kita pelajari wazan-wazan. Kemudian orang itu biasanya memberi al-wahib, al-muwahhib juga bisa. Tetapi orang ini memberinya sering sekali. Jadinya apa? Wahhab. Sehingga Allah itu al-wahhab, maha pemberi. Sering sekali memberi, al-wahhab. Nah, ini mubalaghah, melebih-lebihkan ya, hiperbola. Kemudian sami'un, yang maha mendengarkan atau yang sering mendengarkan. Beda dengan sami'un. Orang ini mendengarkan saja. Berbeda dengan sami'un, yang sering sekali mendengarkannya. Baik pada manusia, apalagi pada Allah. Kalau pada Allah gunakan terjemahan maha ya. Sami'un, maha. Kalau manusia, orang yang sering berarti. Sami'un, kamu ini sering mendengarkan sekali. Sami'un gitu. Kemudian yang terakhir, masdarul fi'li fauqas sulasil mujarrodi. Nah, ini masdar fi'il yang di atas mujarrod. Berarti apa? Bisa rubai, bisa sulasi majid. Nah, jadi seperti ikroman dari akroma yukrimu ikroman. Nah, ini dari rubai. Kemudian istighfar yastaghfiru istighfaron. Nah, ini bukan sulasi lagi. Maka untuk masdar-masdar yang lebih daripada 3 huruf fi'ilnya, ingat fi'ilnya bukan fi'il sulasi lagi, bukan sulasi mujarrad lagi, tetapi dia sudah masuk kepada sulasi mazid atau rubai mazid atau mujarrad, maka itu tidak disebut lagi sebagai mustaq. Sebagai jamid, tetapi disebut sebagai mustaq. Jadi isim jamid itu
isim masdar tetapi yang sulasi mujarod saja. Maka masdar-masdar yang lain, baik itu masdar pakai mim tambahan atau masdar selain sulasi mujarod, itu disebut masdar mustaq, isim mustaq. Nah, itu ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah menamatkan tentang isim jamid mustaq dan juga al-alam, jenis-jenis alam. Oke, alhamdulillah kita selesaikan dulu pada kesempatan kali ini. Kita insya Allah bertemu minggu depan pada pembahasan yang lain ya. Apabila ada pertanyaan, karena ini sudah jam 22.09, boleh di grup saja. Kita akan buka sampai pagi ya grupnya. Nanti kita kunci lagi, biar tidak terlalu mengganggu yang lain. Atau langsung japri kepada admin atau kepada saya. Silahkan. Allahumma anfa'na bima lam tanna wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Ilal liqa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pak Ustaz. Sami-sami. Izin lek. Mangga.